Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bu Ratna. Masuk Bu Ratna. Selamat siang, Ya. Pak. Silakan masuk ya. Silakan duduk Bu Ratna. Terima kasih, Pak. Ya. Ada yang bisa saya bantu Bu Ratna? Ini saya mau konsultasi, Pak, terkait dengan supervisi saya. Oh ya. Terkait dengan supervisi untuk Bu Ratna jadwalnya kapan ya itu? Jadwalnya hari ini, Pak. Hari ini, hari ini. ya. Jam ke-7.08. Jam ke-7.08. Oh iya. Terkait dengan persiapan Bu Ratna untuk supervisi mungkin sudah lengkap Ini atau untuk sudah dipersiapkan? Ini untuk perangkat pembelajarannya, Pak. Ada RPP dan Oh iya. semuanya sudah saya siapkan. Baik. Kalau sudah dipersiapkan boleh saya cek. Monggo, Pak. Bu Ratna sudah punya instrumen yang saya berikan seperti ini mungkin barangkali. Ya. Kalau sudah berarti kan tinggal ngecek dari perangkat pembelajaran yang akan panjenengan ajukan. Baik. Untuk RPP Bu Ratna mulai dari identitas semuanya sudah terisi, nampak jelas. Mulai dari NTS 3 Padi, terus kemudian materi pembelajaran, ada tujuan, sudah ada Bu Ratna ya, ini sudah lengkap. Terus kemudian asesmen juga sudah ada. Itu artinya Bu Ratna nanti hanya tinggal masuk ke kelas untuk melaksanakan proses pembelajaran itu. Oke Bu Ratna ya? Iya, Pak. Jadi mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik. Yang penting semangat, semoga sukses, semangat dan mampu membangkitkan peserta didik untuk menjadi peserta didik yang sukses dan bermanfaat bagi bangsa dan Terima kasih, Pak. Ini selanjutnya akan saya persiapkan pembelajaran di kelas ya. nanti untuk jam ke-7.08. Oke, terima kasih Bu Ratna. Nanti sampai diingatkan lagi saya, barangkali nanti saya lupa gitu ya. Mohon doanya ya, Pak. Ya, siap. Terima kasih, Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, anak-anak? Baik. Alhamdulillah, semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, silahkan ketua kelas pimpin berdoa. Ya berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim. Terima kasih. Untuk saya absen dulu ya. Ahmad Khairafir, Ahmad Lazaruddin Lutfi, Alna, Delvi Naufal, Assalamualaikum. Boleh saya masuk ini ya? Boleh saya bergabung untuk pembelajaran? Boleh? Baik, kalau boleh berarti saya masuk ke mana? Saya duduk di mana ini? silakan Pak. Oh, iya. Silakan. Terima kasih. Baiklah anak-anak, untuk materi hari ini kita akan mempelajari
Sesuai dengan judulnya, semangat kebangkitan nasional. Bangkit itu apa? Bangun. Oke. Nasional? Bangsa, negeri, seluruh Indonesia. Dari materi yang akan kita pelajari, kompetensi dasarnya adalah menganalisa dan arti kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah kita siswa harus mampu menganalisa faktor pendorong kenapa kok bangsa-bangsa barat tersebut tertarik untuk datang ke Indonesia. Indonesia itu punya apa sih? Kenapa kok mereka dengan berusaha keras mau datang ke Indonesia? Bahkan yang katanya kita dijajah sampai 350 tahun. Tapi apakah benar atau tidak akan kita cari jawabannya. Gitu ya. Untuk penjelasan materi sebagai gambaran terkait dengan latar belakang bangsa barat atau bangsa Eropa datang ke Indonesia akan kita simak melalui video yang akan Bu Rata tampilkan ya. Tolong disimak baik-baik. Jika nanti ada pertanyaan silahkan bisa langsung bertanya. Saudara datang ke Indonesia dengan membawa misi 3G. 3G merupakan singkatan dari Gold, Glory, Gospel. Pada saat itu di Eropa, harga rempah-rempah sangat tinggi karena kondisi mereka yang buruk. Mereka berusaha mencari dan menemukan daerah-daerah penghasil rempah-rempah di belahan bumi bagian timur, seperti India dan Indonesia. Oke, tadi sudah kalian simak ya materinya ya. Terkait latar belakang bangsa barat tertarik untuk datang ke Indonesia. Banyak yang datang ke Indonesia ya. Ada Portugis yang pertama, kemudian Inggris, kemudian Belanda. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah. Rempah-rempah ketika itu dianggap sebagai emas di negara barat. Gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Mengapa bangsa barat datang ke Indonesia? Siapa namanya? Resti ya? Oke. Resti bertanya, kenapa kok bangsa barat datang ke Indonesia? Ada yang bisa menjawab? Saya. Bejadit, berdiri. Silakan, Bejadit menjawab. Mengapa bangsa barat ingin datang ke negara kita adalah untuk mencari rempah-rempah yang dijelaskan Bu Tata tadi. Rempah-rempah di negara barat sangat dibutuhkan karena hawa di negara barat itu adalah dingin. Rempah-rempah bisa untuk menghangatkan tubuh mereka dan di sana rempah-rempah menjadi mahal dan dianggap sebagai emas. Oke, terima kasih. Ya. Baiklah anak-anak, dari materi yang sudah kita pelajari dari sejarah kedatangan bangsa barat ke Indonesia, lalu apa sih kaitan dengan materi kebangkitan nasional yang nanti akan kita pelajari kembali? Kalau kita dijajah, kira-kira kita itu rugi atau malah untung? Rugi. Nah itulah, selama hampir 350 tahun itu Indonesia dijajah, itu ternyata banyak sekali kerugian. Sehingga apa? Sehingga orang-orang berpendidikan yang mengenyam bangku pendidikan dari tahun 1908 itu mulai sadar. Kalau kita dijajah terus-menerus, kita tidak bisa bangkit. Kita akan dirugikan. Makanya ketika muncul golongan terpelajar itulah mulai muncul semangat untuk merdeka melalui organisasi-organisasi yang nanti akan didirikan. Contohnya ada Soekarno, ada Muhammad Hatta, yang mereka adalah founding father Indonesia. Itu akan berjuang untuk memerdekakan Indonesia, berangkat dari kesengsaraan, kemudian kita akan bangkit menjadi Indonesia merdeka. Paham ya?
baris 34 kelompok 2, kemudian baris 56 kelompok 3. Baik, untuk teknik gamenya, game kita akan bermain open the box. Bisa kita mulai? Tepuk tangan dulu buat kita. Kita mulai dari kelompok 1, silakan. Dipilih nomor berapa? 7. Nomor 7 dibuka. Oke. Perkembangan impact bangsa barat merupakan salah satu faktor yang melatar belakangi penjelajahan samudra. Bentuk kemajuan teknologi yang dimanfaatkan bangsa barat untuk melakukan penjelajahan samudra berupa apa? Kapal-kapal besar yang dilengkapi layar besar. D. Kapal besar yang dilengkapi layar besar. Diklik, benar apa salah? Yeay. Satu poin untuk kelompok 1. Untuk pembelajaran hari ini cukup sekian dulu. Silakan tadi tugas yang sudah Bu Ratna sampaikan untuk dipelajari di rumah. Minggu depan kita akan belajar tentang bangsa mana saja yang menjajah Indonesia. Gitu ya. Carilah informasi terlebih dahulu di rumah. Minggu depan akan kita pelajari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dek. Sama Pak. Boleh saya keluar dulu? Terima kasih, luar biasa hari ini. Mudah-mudahan materi yang disampaikan Bu Ratna benar-benar manfaat. Manfaat itu yang pertama bisa ditulis, dicatat. Yang kedua itu menggunakan serat tidak lupa. Yang ketiga besok pada saat mau bisa belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil supervisi kami, supervisi saya, itu kalau saya melihat Bu Ratna dalam pembelajaran di kelas, pada prinsipnya secara umum sudah bisa dinilai baik, bahkan sangat baik. Namun demikian saya perlu menyampaikan kepada Bu Ratna, mungkin barangkali Bu Ratna ada yang perlu disampaikan terkait dengan yang disampaikan Bu Ratna di kelas. Mungkin ada instrumen kami yang belum bisa terbaca dengan baik atau mungkin belum bisa dilaksanakan dengan baik. Itu kira-kira ada nggak menurut Bu Ratna? Untuk kegiatan pembelajaran tadi itu kami sedikit terlupa untuk diskusi. Jadi anak ya. Jadi peserta didik tadi anak-anak itu kurang bisa menyampaikan apa yang ada dalam pikiran. Oh iya. Prinsipnya begini Bu Ratna, terkait dengan apa yang disampaikan tadi, kalau saya mengamati mulai dari metode pembelajaran dengan menggunakan game itu sudah cukup baik, sudah cukup bagus, memang betul. Jadi Bu Ratna tadi kalau misalnya tema tadi dikembangkan dengan metode diskusi, itu alangkah indahnya gitu. Karena kan masing-masing kelompok itu bisa menyampaikan, terus kemudian di masing-masing kelompok juga bisa menyimpulkan, sehingga nanti kesimpulan akhir refleksinya itu tidak harus pada peserta didik, tidak harus pada guru, atau mungkin dua-duanya itu bisa melakukan refleksi semua, kan begitu. Sehingga keterlibatannya akan lebih dominan dan utuh nanti. Untuk itu saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bu Ratna terkait dengan supervisi hari ini. Mudah-mudahan kekurangan-kekurangan yang ada nanti bisa dikembangkan lebih baik lagi. Dan sekali lagi saya atas nama Kepala Madrasah menyampaikan terima kasih kepada Bu Ratna. Mudah-mudahan kekurangan tadi sebagai bahan evaluasi Bu ya. Ya Pak. Nanti jika ada kekurangan-kekurangan itu adalah hal yang wajar. Tapi saya mengajukan apresiasi lebih kepada Bu Ratna karena kreatif, dedikatif dan inovatif. Terima kasih ya, Pak. ya, gitu. Silakan untuk bisa diterima. Ya, Terima nilainya kasih, sangat Pak. bagus. Mudah-mudahan bisa ditularkan kepada yang lain. Syukur-syukur nanti Bu Ratna bisa membuat sebuah ide gagasan untuk dijadikan sebagai lomba, sehingga bisa memotivasi kepada teman-teman.
Itu beratnya. Terima kasih Pak Wandi. Oke. Permisi dulu Ya, Pak. Terima kasih. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.